Hadirin, ini tentang fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap kita tuh punya kecenderungan kemana kita menghadap. Setiap kita punya preferensi kemana kita mau mengarah. Tapi fastabiqul khairat itu yang jadi intinya. Kemanapun kita melangkah, berfastabiqul khairat itu intinya. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita nanti temui banyak hal, berfastabiqul khairat itu intinya. Al-Baqarah ayat 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Quran. Sehat semua hadirin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir rezekinya semakin berkah berlimpah, keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, hidupnya selalu Allah jaga dalam istiqomah. Doa khusus kalau ada yang belum nikah tahun ini segera menikah. Ini amin belum nikah semua hadirin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah yang maha baik. Insya Allah kita semuanya istiqomah sampai berjumpa lagi di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat berpangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibunda, ayahanda, kakanda, semua guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah asar dikisahkan waktu itu ada seorang bapak namanya Abbas, beliau pamannya Nabi. Punya anak namanya Abdullah. Anak ini hafal 2000 hadis, ayahnya hafal 200 hadis. Apa yang dilakukan ayahnya? Abbas, paman Nabi, setiap waktu Nabi ada kajian, anaknya diikut sertakan di kajian-kajian Nabi. Maka bapaknya Abbas hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Ada seseorang waktu zaman Nabi namanya Umar, kepanjangannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kala itu punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Melihat Abbas dengan anaknya Abdullah bin Abbas kok bisa hafal hadis, kok bisa terus hadir kajian Nabi, beliau support sama seperti Abbas support anaknya. Beliau hadir yang kajian-kajian Nabi, beliau support anak-anaknya untuk hadir di majlis-majlisnya Nabi. Bahkan Umar bin Khattab nggak cukup sampai di situ, tapi Umar bin Khattab membangunkan rumah di depan rumah Nabi SAW. Jadi kalau Abdullah bin Abbas ngaji sama Nabi, Abdullah bin Umar anaknya Umar yang ngaji sama Nabi, ya kajian bareng Nabi, ya duduk di majelisnya Nabi, plus dibangunkan satu rumah khusus dihuni Abdullah bin Umar, rumahnya berhadapan sama rumahnya Nabi SAW. Makanya riwayat-riwayat yang salah satunya Nabi keluar pakai baju warnanya apa, sisirannya kemana, bagaimana Nabi berpenampilan, bagaimana Nabi punya performa, itu hadis riwayat Jabir bin Samurah, salah satunya juga riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hafal banyak hadis, Abdullah bin Umar hafal kurang lebih 2100 lebih hadis. Nggak cukup sampai di situ, sahabat saking semangatnya mau berlomba dalam kebaikan, sahabat Nabi SAW ada namanya Rumaisa, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Ayahnya namanya Malik, Anas bin Malik.
Ummu Sulaim gandeng anaknya yang kala itu usianya dalam asar 5 atau 6 atau 7 tahunan, digandeng tangan anaknya, dibawa ke hadapan Nabi, lalu beliau bilang ke hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya anak laki-laki cekatan. Anak laki-laki ini sangat cepat ya Rasulullah dalam tanggapi sesuatu. Izinkan anak saya jadi pembantu Anda ya Rasulullah. Silahkan anak saya, Anda buat seperti apa ya Rasulullah." Rasul terima Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik ini masuk ke rumah Nabi, belajar bersama Nabi dan jadi pembantunya Nabi. Jadi kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau hadir di majelisnya Nabi, duduk di majelisnya Nabi. Kalau Abdullah bin Umar bin Khattab hadir di majelisnya Nabi, duduk di kajian Nabi, plus dibangunkan rumah di depan rumah Nabi. Kalau Anas bin Malik ngaji bareng Nabi, duduk di kajiannya Nabi, plus beliau masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW 24 jam bersama Nabi. Hadirin, ini tentang fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Setiap kita tuh punya kecenderungan kemana kita menghadap. Setiap kita punya preferensi kemana kita mau mengarah. Tapi fastabiqul khairat itu yang jadi intinya. Kemanapun kita melangkah, berfastabiqul khairat itu intinya. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita nanti temui banyak hal, berfastabiqul khairat itu intinya. Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Itu sebabnya Anas bin Malik hafal 2.300 hadis lebih dibanding Abdullah bin Abbas, dibanding Abdullah bin Umar bin Khattab. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar dari Ustaz Rizky, SD Muhammadiyah sebentar lagi akan bangun masjid. Kalau apa yang bisa kita keluarkan di jalan Allah bisa dikeluarkan. Kalau ada kebaikan yang bisa kita rogoh dari kocek kantong kita, keluarkan. Saya ikut andil insya Allah dalam membersamainya. Tapi ada satu yang jangan sampai kelupaan. Kalau sampai masjidnya sudah jadi dan kita belum ikut andil, kita nggak dapat bagian porsi pahala karena masjidnya sudah selesai dibangun. Kecuali kalau kita support listriknya, atau kita support anginnya, AC-nya, kipas anginnya, atau kita support airnya, lain cerita. Tapi kalau misalnya kita ikut andil saat proses masjid itu berdiri, setiap rukunya kita panen pahalanya, setiap sujudnya kita panen pahalanya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Temanya gimana supaya mudah-mudahan anak cucu kita tumbuh dengan sholih. Bahasa salah satu yang paling mudah adalah satu doa ini, kalau bisa dihafalkan, hafalkan, kalau bisa amalkan, amalkan. Satu doa langsung Allah ajarkan, di capture dalam Quran. Doanya adalah As-Saffat ayat 100, agar anak-anak kita tumbuh jadi anak-anak yang disebut generasi emas. Karena generasi ini pendidikan karakter di usia emas pada generasi milenial. Pada generasi milenial itu kita ya jemaah. Mungkin tepatnya generasi zilenial atau generasi post zilenial. Generasi anak-anak kita yang dari kecil udah langsung ada handphonenya. Generasi anak-anak kita yang dari kecil langsung mereka berhadapan dengan kemajuan teknologi dunianya. Tapi yang jelas ada satu doa dari Nabi SAW yang Nabi SAW bilang. Apa doanya? Boleh diikuti jamaah. Rabbi habli 1, 2, 3 minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa ini berhasil membuat Nabi Allah Ibrahim punya anak Nabi, punya cucu Nabi, punya cicit juga seorang Nabi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. 4 generasi semuanya Nabi. Salah satunya buah dari doa leluhurnya, Rabbi habli minas salihin. Doa itu terdengar ringan, sederhana, simple, biasa kadang-kadang kita tuh menganggapnya.
Tapi sebenarnya ad-du'a silahul mu'min. Kata Rasulullah, doa itu senjata terbaiknya orang beriman. Jadi kalau kita banyak doa, sebenarnya doa itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, sungguh Allah malu kalau mendapati ada seseorang dia mengangkat tangannya, ya Rab, lalu dia turun, sedangkan belum dikabulkan doa-doanya. Allah malunya luar biasa. Karena ibunda, ayahanda, poin pertama B yang nomor 1 berdoa. B yang nomor 1 apa? Berdoa. Anak-anak kita nggak bisa mantau beliau 24 jam. CCTV juga nggak semua tempat ada CCTV-nya. Guru, ustadz di pondok, dosen-dosen nggak selalu bisa mengawasi anak-anak kita. Tapi doa bisa mendekat mereka. Tapi doa bisa memeluk jauh mereka. Tapi doa bisa membuat mereka tumbuh dengan kebahagiaan. Tapi doa yang bantu kita lepas, tapi kita pegang buntutnya. Kita lepas, tapi kalau waktunya kita tarik, dia akan kita tarik. Itu doa, Rabbi habli minas salihin. Maka kalau belajar dari sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, putranya Ummu Sulaim, putranya Umar bin Khattab, putranya Abbas, kita jadi yakin bahwa fastabiqul khairat itu keharusan, berlomba dalam kebaikan keharusan, tapi unsur terpentingnya antara lain adalah doa terbaik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dianugerahi anak keturunan sampai kiamat yang salih dan salihah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah B berdoa, apalagi B yang kedua? Bersedekah. Apa hubungannya Ustadz sedekah sama jagain keturunan-keturunan kita supaya dalam kesalihan? Apa hubungannya? Kata Nabi SAW dalam riwayat Baihaqi, dalam riwayat Ad-Dailami, dalam riwayat-riwayat yang lain, atau kama qala Nabi SAW, mardakum bis sadaqah. Beli kesembuhan penyakit kita dengan banyak sedekah. Beli kesembuhan penyakit kita dengan banyak sedekah. Penyakit yang lagi sendiri adalah dapat jodoh yang solih. Penyakit udah lama nikah tapi belum punya anak adalah punya anak. Penyakit untuk yang lagi cari kerja belum dapat kerja adalah dapat kerjaan obatnya. Kata Nabi, rumus dari Nabi, ba mardakum bis sadaqah. Beli kesembuhan dari sakit yang dirasa dengan banyak bersedekah. Kalau kita bisa keluarkan apa yang kita keluarkan, sebenarnya dia nggak akan hilang, kecuali kata Nabi, man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan katabahallahu indahu asyra hasanat ila 700 dhi'fin au at'afin katsirat. Kalau ada seseorang itu berbuat baik lalu dia melakukan kebaikan yang dia rencanakan, Allah balas 10, bahkan bisa 700, au at'afin katsirat, atau nggak terhingga. Terserah Allah mau balas berapa. Kemarin aja banyak yang mungkin keliru memaknai Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan. Itu salah pemaknaan. Sekali lagi, malam Qadar itu bukan malam 1000 bulan. Itu salah pemaknaan. Yang tepat adalah khairun min, lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Tapi Allah bilang, Allah berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi pemaknaannya itu bukan malam 1000 bulan, tapi malam khairun min, yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi yang tepat memahami malam Qadar bukan malam 1000 bulan, tapi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa Allah kasih itu? Supaya kita semangat. Kenapa Allah kasih janji-janji? Supaya kita tertrigger. Kenapa Allah bagi tahu siapa yang sedekah Allah balas 10? Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa lagi yang sedekah 1, Allah ganti 700. Al-Baqarah 261.
Siapa yang dia sedekah, Allah ganti dengan 7 tangkai. Masing-masing tangkai mi'atu habbah, 100 biji. 700. Quran surah Saba, siapa yang mengeluarkan satu, Allah ganti dengan tak terhingga sesuai dengan maunya Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang hilang dari yang dikeluarkan. Semuanya kembali, semuanya kembali, semuanya kembali. Tapi dalam bentuk dan wujud yang jauh lebih baik. Gak pernah Allah balas sama. Gak pernah kita berbuat baik satu, Allah balas satu, gak pernah. Masa Ustadz? Tidak. Karena Allah gak pernah balas yang sama seperti yang kita lakukan. Allah balas minimal berapa kali lipat? 10, bisa 700, bisa lebih baik dari 1000 bulan. Artinya gak mungkin 1000, pasti lebih dari 1000. Bisa 1001, minimal 1001, bisa lebih daripada itu. Itulah Lailatul Qadar. Atau at'afin katsira, atau tak terhingga, terserah Allah mau balas dengan berapapun, terserah yang Allah maui. Maka ibunda ayahanda hadirin yang disayang Allah Azza wa Jal, kalau setiap ada kesempatan sapu bersih, jangan lewatkan. SD apa tadi Ustadz, mohon izin? SD Muhammadiyah Karangwaru, masjid, kemudian apa lagi Ustadz? Masjid, nanti ada ruang kelas, setiap rukunya kita di sana, kita dapat pahala. Tapi kan pasti ada waktu kita nggak ke sana. Tapi kita udah dapat pahala. Gimana ceritanya Ustadz? Caranya fasilitasi kebaikan. Sama kayak kemarin, ibu mau itikaf tapi nggak bisa itikaf karena ada halangan, karena datang bulan. Gimana Ustadz caranya ibu-ibu yang sedang berhalangan nggak bisa puasa? Tapi gimana Ustadz caranya ibu-ibu lagi berhalangan nggak bisa puasa tapi panen pahala puasa? Caranya adalah fasilitasi orang berbuka puasa, karena kata Nabi, man fatara shaiman, barang siapa yang membuka puasakan orang maka dia panen pahala seperti orang yang berpuasa. Caranya seorang ibu, seorang perempuan berhalangan gak bisa itikaf tapi mau panen pahala itikaf. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara fasilitasi orang itikaf. Kita nggak sholat di masjid itu, SD Muhammadiyah Karangwaru yang sedang OTW dibangun, insya Allah. Kita mungkin nggak sujud di sana, nggak sholat di sana, tapi kalau kita ikut andil dalam setiap episode-episodenya, nanti setiap ruku kita panen pahalanya, setiap sujud kita panen pahalanya, setiap duduknya panen pahala ke kita. Ada santri-santri penghafal Quran duduk di sana, anak-anak SD pada sekolah sambil kemudian sujud lagi di sana, kita panen pahalanya sampai hari kiamat kelak. Dan tahu jamaah, apa salah satu amalan yang tidak terputus sampai kiamat? Kata Nabi 3 amalan yang tidak terputus sampai hari kiamat. Buat update status boleh jamaah, biar status WhatsAppnya nggak cuma Masya Allah Tabarakallah, tapi baguslah update status WhatsAppnya. Apa updatean statusnya? 3 amalan yang membuat kita terus panen pahala sampai hari kiamat. Kata Nabi, idza matal insan au idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Kalau kita meninggal terputus semuanya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak salih yang mendoakan. Kita bisa punya setiap ilmu anak SD belajar kita panen kalau kita ikut memfasilitasi. Setiap ada mereka belajar kita panen kalau kita turut andil memfasilitasi. Itu istimewanya orang-orang yang support sama para penuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Kalau sekarang gimana caranya? Share WA story, WA status, di-share. Kapan waktu kita bisa nge-share? Share. Tidak akan pernah berkurang harta yang didermakan, pun tidak akan pernah hilang ilmu yang disebarluaskan. Justru setiap kali kita nge-share kan kadang-kadang gitu ya jemaah, minta dong Bu, minta ya jeng video yang ini, lalu kita kirim. Video ini kita kirim, video ini kita kirim, video ini kita kirim. Setiap ia berputar, kita otomatis panen pahalanya. Padahal enak toh. Gak sibuk ngedit, gak sibuk mikir konten, gak sibuk mikir spellingnya, gak sibuk mikir kasih subtitlenya, gak sibuk beli paket datanya, tinggal share.
Allah berikan pahala tanpa batas buat kita. Jadi B yang pertama apa tadi? Berdoa banyak-banyak. Doa senjata terbaik kita untuk jaga anak-anak kita agar tumbuh dalam kebaikan. B yang kedua apa? Bersedekah, keluarkan yang terbaik semampu yang kita bisa. Mampunya 100 perak, silahkan. Mampunya 1.000 rupiah, silahkan. Mampunya 10.000, silahkan. Mampunya 20.000, silahkan. Jamaah, jangan pernah minder dengan nominal kecil. Karena banyak kadang-kadang orang, Ustadz saya mah nominalnya kecil, minder Ustadz, nanti gimana ya? Jangan hadirin, jangan minder dengan nominal kecil. Karena kita nggak tahu perjuangan di balik nominal itu seperti apa. Ada orang sedekah 1 juta, tapi di tabungannya masih ada 10 miliar. Dengan orang sedekah 50.000, tapi uangnya cuma 100.000. Berarti secara persentase orang yang sedekah 1 juta tapi uangnya masih 100 miliar itu cuma 0, sekian 1%-nya. Sedangkan yang sedekah 50.000 menurut manusia mungkin kecil, tapi itu setengah dari seluruh harta yang dia punya. Kira-kira kalau sama tulusnya sama ikhlasnya pahalanya besar mana? Besar yang 1 juta uangnya 100M, atau besar yang 50.000 ternyata uangnya cuma 100.000? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi lebih baik lagi yang pertama dan banyak. 50%-nya yang pertama. Wah, itu banyak sekali itu hadirin. Langsung selesai itu dalam waktu setahun pembangunan. Hadirin, setelah yang pertama berdoa, yang kedua jangan lupa tadi bersedekahlah. Allah tidak akan pernah melihat sebetapapun kecilnya sedekah yang dikeluarkan, tapi Allah melihat bagaimana kita nanti meluangkan segala kebaikan, gimana nanti kita mengerahkan apa yang kita punya. Seperti itu cara Allah melihat hambanya yang beramal salih. Jadi bukan tentang nominal gedenya atau kecilnya, tapi yang Allah lihat seberapa keras dia berjuang. Karena ada pepatah, ini bukan hadis tapi pepatah dalam Arab pernah bilang, ahli hikmah juga pernah menyampaikan, al jaza min jinsil amal. Besaran pahala kita itu tergantung amal yang dilakukan. Jadi kalau kita mau pahalanya besar, lakukan amal-amal yang kecil ataupun besar, tapi diniatkan semuanya karena Allah Azza wa Jalla. B yang ketiga, tadi B yang pertama berdoa, B yang kedua bersedekah, B yang ketiga berserah. B yang ketiga apa? Berserah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita berazam, tawakal sama Allah, berserah. Tapi ingat kisahnya Rasulullah sama sahabat yang bawa unta. Waktu itu ada sahabat Rasulullah bawa unta beliau. Sahabat lain udah mengingatkan, Mas, ikat dulu untanya, lalu masuk sholat bareng Nabi. Tapi laki-laki ini bilang, oh tenang, saya sudah tawakal sama Allah, unta saya udah saya serahin sama Allah, nggak perlu diikat, nek memang akan di sini dia akan tetap di sini. Lalu laki-laki ini sholat bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika laki-laki ini sholat, Allahu Akbar, kemudian sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas salam dia zikir sebentar lalu keluar. Begitu keluar laki-laki ini teriak dengan teriakan yang didengar satu masjid, unta saya hilang, unta saya hilang. Akhirnya semua berbondong-bondong bantu cari untanya. Untanya ketemu di salah satu ladang kurma milik seorang sahabat, ditangkap, diikat, dibawa ke depan Nabi. Lalu bilang, ya Rasulullah, laki-laki ini sudah kami beritahu untuk mengikat untanya baru sholat bersama Anda ya Rasulullah. Tapi laki-laki ini bilang, saya sudah tawakal sama Allah padahal untanya belum diikat.
Lalu Nabi bersabda dengan kalimat tinta emas yang paling mulia. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bukan begitu tawakal. Tawakal itu adalah engkau ikat untamu. Setelah engkau ikat untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu berserah, bukan cuma sekedar wis, ya wis lah, nek wis wayahe jadi. Enggak. Kita ikhtiar. Masjid ini targetnya tahun berapa Mas jadi? Tahun berapa Ustazah masjidnya jadi targetnya tahun berapa masjidnya jadi SD Muhammadiyah Karangwaru? Oh 2026, mudah-mudahan 2025 ini selesai. Sudah terbangun? Sudah separuh, tinggal separuh lagi insya Allah. Mudah-mudahan Desember, kalau bisa sebelum Desember 2025 segera Allah berikan selesai insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi ada PR selanjutnya sebenarnya, bukan cuma fisik yang terbangun indah, bukan cuma sound system yang memang bergemanya enak kan kalau ngaji suara yang pas-pasan kayak kami gini jadi bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In. Bukan cuma soundnya yang bagus, bukan cuma bangunan yang megah semata. Bangunan megah bagus, sound system bagus, harus lah. Orang ada yang entertain melalaikan dari mengingat Allah aja sound systemnya bisa miliaran. Kenapa masih soundnya kadang-kadang ngadat-ngadat gitu? Kenapa? Jangan. Kita boleh persiapkan yang terbaik, tapi nanti setelah masjid terbangun, PR kita bersamalah, namanya memakmurkan. Jangan sampai masjid megah dibangun lalu kosong, jangan sampai masjid megah dibangun lalu sepi, tidak, tapi memakmurkan, itu yang jadi kebahagiaan buat kita. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar UNISA diberkahi Allah, para dosennya, mahasiswanya, rektor dan semua pihak diberkahi Allah. Juga insya Allah bismillah ayahanda yang kami takzimi, ayahanda Bapak PDM, Bapak PCM, semua stakeholder di Muhammadiyah selalu diberkahi, dicintai, diridhoi dan semakin disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Track kita adalah di kebaikan, itu yang jadi sebesar-besar dan sebaik-baik harapan saat kita nanti kembali ke hariban Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nanti dikembalikan ke Ustadz Rizky. Ahlan wa salam Ustadz Rizky. Baik, jazakallahu khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Irfan yang luar biasa, tablik akbar yang menakjubkan. Tadi ada 3 B. Berapa B Bapak Ibu? 3. B yang pertama apa tadi? Berdoa. Kalau boleh sedikit saya tambahin Ustaz, ya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 halaman kiri bagian bawah, plus Allah juga sampaikan dalam surah Al-Furqan surat 25 ayat 74 halaman kiri bagian bawah terkait dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu B yang kedua, yang B yang pertama. B yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Bersedekah, betul. Jadi Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 halaman kiri bagian tengah terkait dengan tadi Bapak Ibu, perumpamaan orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah akan Allah lipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Nabi juga pernah bersabda Bapak Ibu, ma naqasat shadaqatun min malin. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, dan kita nggak perlu takut miskin Bapak Ibu karena mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Tadi Ustaz Irfan juga sampaikan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Dan Allah sampaikan dalam surah 45 Al-Jasiyah ayat 15 halaman kiri bagian atas, man 'amila shalihan falinafsihi wa man as'a falaiha. Kalau kita berbuat baik akan kembali kepada kita, dan kalau berbuat buruk akan kembali kepada kita. Dan B yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Berserah. Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah wallahu yuhibbul mutawakkilin.
mutawakkilin. Berserahlah kepada Allah. Berserah itu bukan berarti memasrahkan tanpa usaha. Maka tawakal yang benar adalah ikhtiar disertai tawakal. Mungkin kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ustaz, kira-kira berapa? Satu pertanyaan dulu lagi. Monggo dari Bapak Ibu audiens, mungkin ada yang hendak bertanya, boleh angkat tangan. Ibu dimuliakan Allah dan semua yang hadir juga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bolehkah mengumrohkan orang tua yang sudah wafat? Hadis sahih riwayat Bukhari dari Nabi SAW, datang seorang pemuda bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau berhaji menghajikan ayah saya. Kenapa ayahnya sakit parah tidak memungkinkan berhaji?" Lalu Nabi cuma bertanya, "Apakah kamu sudah berhaji?" Jawab pemuda itu, "Saya sudah haji ya Rasulullah." Lalu kata Nabi, "Tahujju'an, berhajilah kamu untuk beliau." Dari situ membadalkan haji, baik yang tidak mampu untuk berhaji karena memang sakit parah atau sudah meninggal dunia, dibolehkan. Dari situ dikiaskan sebagaimana haji boleh dibadalkan, boleh juga membadalkan umrah. Jadi ibu boleh. Pertanyaan pertama ibunda, kalau saya wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah boleh? Jawabannya boleh. Itu termasuk dari bagian shadaqatun jariyatun, dan amalnya akan mengalir kepada ibu dan kepada beliau sebagaimana sabda Nabi riwayat Ahmad, "Man dalla 'alal khair kafa'ilih." Siapa yang support, memfasilitasi, mengeluarkan satu kebaikan, dia sama panen pahala kebaikan. Barakallahu fikum ibu, sehat selalu. Barakallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan jazakallahu khairan Ibu atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir karena Ustaz Irfan sebentar lagi akan meninggalkan lokasi karena sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan beliau. Mungkin Semua amal usaha Muhammadiyah diberkahi dan diridhoi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda, Ayahanda, semua hadirin. Mudah-mudahan istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.